Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Vintage Industri, Bapak Dr. Ahmad Nurbudi Utama SEMM. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas materi mengenai blockchain dan cryptocurrency dalam industri keuangan disruptif pada perusahaan global. Sebelum masuk kepada materi, izin memperkenalkan diri. Saya Marimbi Junia Putri Ariza dan juga tiga rekan saya yaitu Nyimas Nevarima, Murni BR Siringo-Ringo, dan juga Dela Puspita. Jadi, langsung saja masuk ke materi pertama. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama, industri keuangan disruptif. Secara sederhana, industri keuangan disruptif ini merupakan suatu munculnya teknologi baru yang secara signifikan mengubah cara layanan keuangan yang disampaikan, baik dalam segi akses maupun segi efisiensi biaya. Contoh industri keuangan disruptif seperti teknologi m-banking, Dana, OVO, atau yang terkenal adalah PayPal. Selain itu juga ada cryptocurrency seperti Bitcoin contohnya sebagai mata uang fiat. Kemudian blockchain. Secara sederhana, blockchain merupakan teknologi yang terdistribusi yang memungkinkan untuk menyimpan data secara aman, transparan, dan terdesentralisasi. Yang mana nantinya data ini disimpan dalam blok yang terhubung secara sistematis, kemudian membentuk sebuah rantai atau chain. Untuk manfaat blockchain yang pertama adalah keamanan yang tinggi, kemudian yang kedua efisiensi transaksi, yang ketiga transparansi antar sistem, kemudian yang keempat ada desentralisasi ketahanan sistem. Selanjutnya saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dampak potensi blockchain pada keuangan. Peminjaman kredit, contohnya platform seperti API dan Komfon menggunakan teknologi blockchain untuk menyediakan layanan pinjaman peer-to-peer tanpa perbankan tradisional. Perdagangan saham, contohnya seperti Nasdaq sedang mengeksplorasi penggunaan blockchain untuk perdagangan sekuritas. Pengiriman dan pembayaran internasional. Ripple telah menggandeng berbagai bank dan lembaga keuangan untuk memfasilitasi transfer internasional yang lebih cepat. Tokenisasi aset. Contohnya platform seperti Rel memungkinkan tokenisasi properti untuk investasi. Next, tantangan implementasi blockchain di industri keuangan. Regulasi. Banyak negara masih memikirkan bagaimana mengatur cryptocurrency dan initial coin offering yang membuat perusahaan enggan berinvestasi. Biaya tinggi, banyak institusi keuangan besar memerlukan untuk mengintegrasikan teknologi dalam sistem yang sudah ada. Resistensi pasar, staff dan manajemen mungkin ragu untuk beralih dari sistem yang sudah terbukti dan nyaman ke solusi baru. Keterbatasan teknis dan keamanan. Kejadian seperti peretasan exchange kripto menunjukkan bahwa tanpa pengalaman yang tepat, dana penggunaan dapat berisiko. Selanjutnya, apa itu cryptocurrency? Bentuk mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi keamanan yang membuatnya sulit untuk dipalsukan, beroperasi dalam jaringan terdesentralisasi yang dikenal sebagai blockchain yang merupakan buku besar publik yang menyimpan semua transaksi dalam bentuk data blok. Selanjutnya, fungsi cryptocurrency, yaitu sebagai alat pembayaran, sebagai penyimpanan nilai, dan sebagai platform untuk smart contract. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, kita masuk pada studi kasus perusahaan yang menggunakan teknologi blockchain dan cryptocurrency. Yang pertama, ada perusahaan Binance. Binance adalah salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 2017 oleh Changpeng Zhao, bermarkas di Malta. Binance menawarkan platform untuk membeli, menjual, memperdagangkan berbagai jenis cryptocurrency, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan banyak token lainnya. Next. Lalu kita akan bahas implementasi blockchain dan cryptocurrency di Binance. Yang pertama ada platform pertukaran terdesentralisasi atau DEX. Lalu yang kedua ada Binance Smart Coin atau BSC. Dan yang terakhir ada inovasi produk seperti Binance Launchpad, platform untuk token baru,
Binance Earn, layanan untuk menghasilkan bunga dari cryptocurrency yang dimiliki, dan Binance NFT Marketplace untuk mendukung pertumbuhan ekosistem cryptocurrency. Oke, lanjut. Ada perusahaan Ripple. Ripple adalah perusahaan teknologi yang didirikan pada tahun 2012 dengan tujuan untuk meningkatkan sistem pembayaran global. Ripple Labs yang berbasis di San Francisco mengembangkan protokol dan teknologi yang memungkinkan transaksi keuangan internasional dilakukan dengan cepat, murah, dan juga aman. Ripple menggunakan cryptocurrency yang disebut XRP untuk memfasilitasi transfer nilai antar mata uang yang berbeda. Selanjutnya, ada implementasi blockchain dan cryptocurrency di Ripple. Yang pertama ada menggunakan teknologi blockchain yang unik, yaitu Ripple Protocol Consensus Algorithm. RPCA mengandalkan sekelompok validator yang berperan dalam memvalidasi transaksi. Ini memungkinkan transaksi dilakukan dalam waktu yang sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Lalu yang kedua ada XRP, adalah cryptocurrency yang digunakan dalam jaringan Ripple untuk memfasilitasi transaksi dan bertindak sebagai mata uang perantara dalam transaksi lintas batas, memungkinkan konversi cepat antar mata uang tanpa memerlukan banyak likuiditas. Baiklah, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kasus yang ketiga yaitu pada perusahaan JP Morgan NCO. JP Morgan NCO ini adalah salah satu bank investasi dan lembaga keuangan terbesar di dunia. Bank ini didirikan melalui penggabungan beberapa lembaga keuangan pada tahun 2000. Fokus utama JP Morgan ini adalah menyediakan berbagai layanan keuangan, seperti perbankan investasi, manajemen aset, dan pinjaman perusahaan. JP Morgan NCO terus berinovasi untuk meningkatkan layanan keuangannya. Salah satu inovasi mereka adalah dengan menggunakan teknologi blockchain dan cryptocurrency. Ada 3 cara utama JP Morgan teknologi. Yang pertama, Coin adalah khusus JP Morgan untuk mempermudah transaksi pembayaran, terutama pada lintas negara. Dengan JPN Coin ini, transfer uang menjadi lebih cepat, aman, efisien dibandingkan metode tradisional. Yang kedua ada Quorum adalah platform blockchain buatan JP Morgan yang berbasis pada Ethereum. Teknologi ini dirancang untuk menjaga keamanan data dan memastikan transaksi tetap berjalan dengan lancar, khususnya untuk kebutuhan perusahaan besar. Dan ada inisiatif Link. Inisiatif Link adalah jaringan pembayaran berbasis blockchain yang menghubungkan JP Morgan dengan bank lain di seluruh dunia. Dengan teknologi ini, proses transfer antar bank menjadi lebih cepat dan mengurangi biaya operasional. JP Morgan memanfaatkan teknologi blockchain dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Mereka berhasil meningkatkan kecepatan transaksi, menekan biaya, dan menjaga keamanan data, menjadikan mereka tetap unggul di era digital saat ini. Selanjutnya, kesimpulan, analisis ini menunjukkan bahwa blockchain dan cryptocurrency memiliki potensi besar untuk berevolusi perusahaan di industri keuangan. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, keuntungan seperti efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan menjadi alasan kuat untuk mengadopsi teknologi ini. Keberhasilan di masa depan akan bergantung pada pengembangan regulasi yang jelas dan inovasi berkelanjutan, yang akan memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan sektor ini di tengah tantangan yang ada. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Berakhirnya pemaparan materi dari pemateri terakhir, maka selesai sudah diskusi kita pada hari ini. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.